KTU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afur Hussein dari kelas 12 2, siswa dari MA Bilangan Wismat NU Sidoarjo. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran penting dalam membimbing masyarakat Indonesia menghadapi tantangan global. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti ketuhanan, kemanusiaan, gotong royong, persatuan, dan keadilan. Tidak hanya relevan dalam kehidupan, tetapi juga dapat diterapkan dalam konteks global. Pada wawancara kali ini, saya akan membahas bagaimana Pancasila dapat menjadi pedoman dalam berinteraksi di dunia internasional, serta bagaimana generasi muda dapat mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan global yang aman. Baik, sini saya akan mewawancarai teman saya sendiri, yaitu Nafis Zaidan dari kelas 12 2 juga, yang akan membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya berikan. Ya, baik, perkenalkan. Nama saya Muhammad Nafis Zaidan Fardi dari kelas 12 2 selaku temannya Nawaf. Baik, Mas Nafis, di sini saya akan bertanya, bagaimana contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan global yang menurut Mas Nafis ketahui? Menurut saya ketahui, Ya. pada zaman era global ini banyak sekali teknologi-teknologi yang berkembang maju, yang artinya banyak suatu pesan atau informasi yang didapat melalui media sosial. Nah, untuk kegiatan pengamalan Pancasila di dalam zaman global ini, kita mampu yang pertama, yaitu toleransi. Dalam tanda kutip, kan pada zaman sekarang banyak agama-agama yang mengirimkan dakwah-dakwah melalui media sosial. Contohnya Islam dengan ustadz-ustadz yang sangat berpengalaman dan sangat pintar, serta orang-orang Kristen. Nah, maka dari itu kita harus menghargai adanya suatu perbedaan hal dalam dakwah atau penyampaian informasi agar tidak timbul suatu perpecahan di dalam dunia global. Dan kita selaku umat beragama harus menghargai dan mengulik informasi itu dengan benar agar tidak terjadi konflik di dalam antar umat beragama. Seperti itu, Mas. Baik, ya, terima kasih. Dan untuk pertanyaan kedua mungkin bisa saya tanyakan, yaitu lalu bagaimana dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab? Untuk pengalaman di era global ini, Ya, seperti halnya kayak contoh menghormati hak antar satu sama lain. Nah, kan kemanusiaan yang adil dan beradab di zaman sekarang itu kan banyak orang-orang yang menyebarkan suatu informasi yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ya. Dalam tanda kutip hoax. Nah, kita sebagai orang Indonesia harus beradab dalam menggunakan media sosial, yaitu kita menggunakan media sosial itu untuk kepentingan diri kita dan untuk kepentingan masyarakat juga. Nah, untuk kepentingan masyarakat, kita sebagai individu, kita harus juga berperan penting menggunakan media sosial ini untuk kemaslahatan masyarakat. Seperti kita harus beradab dalam menjawab atau mengoreksi setiap informasi yang didapatkan melalui media sosial, dalam artian kita tidak harus langsung percaya kepada suatu informasi yang belum dijelaskan dengan benar. Nah, maka dari itu, dan kita juga harus adil, kan di Pancasila kedua itu kan ada kata adil, yang artinya kita itu harus seimbang antara menggunakan media sosial, kehidupan di sosmed maupun di kehidupan real seperti kita sekarang. Ya. Lalu saya akan bertanya, Mas, kalau mungkin Mas Nafis tahu tentang kasus yang kemarin, Yang apa? seorang videografer atau fotografer yang digunakan jasanya oleh pemerintah, nah itu diduga mengkorupsi uang anggaran. Katanya di situ seorang videografer atau fotografer itu tidak perlu dibayar jasanya, nilainya itu 0, sehingga pada saat itu mereka yang dipakai jasanya itu dianggap sebagai korupsi.
Nah, terus lalu kemarin sudah tervonis juga. Itu bagaimana? Sudah terdakwa bersalah atau belum? Ya, dia sudah terdakwa bersalah, tetapi si pelapor tetap menggunakan argumen kalau dia ini mengkorupsi uang anggaran tersebut. Loh, maksudnya itu beliaunya ini udah pasti salah yang tervonis ini loh. Orang yang Oh iya, ya dia dalam penghakiman itu sudah ya di dalam penghakiman dia sudah divonis kalau dia bersalah, akan tetapi yang dia lakukan itu tidak benar. Dia menerima uang karena telah dipakai jasanya, yaitu dia telah dipakai jasa editornya dipakai, terus jasa videografernya dipakai, otomatis kan itu ada nilainya. Apalagi sebuah seni kan di zaman sekarang pasti nilainya sangat mahal, ya kan. Akan tetapi di situ pemerintah yang menggunakan jasanya itu bilang bahwasanya kalau jasa yang digunakan itu tidak ada harganya, jadi ibaratnya gratis gitu. Nah, ini si videografer ini mau minta haknya sebagai videografer itu tadi, bagaimana Mas Hafiz? Itu apakah adil atau tidak? Kalau menurut saya itu, kalau untuk dugaan anggaran korupsi di dalam anggaran, nah itu disalahkan karena itu sangat merugikan banyak orang. Kan tujuan anggaran ini kan untuk mengefisiensi atau digunakan untuk kebutuhan bersama, bukan untuk keuntungan individu. Nah, tapi yang tidak setuju terhadap kritik pemerintah yaitu tidak menghargai seni. Kan di zaman modern ini banyak sekali teknologi yang digunakan untuk mampu menciptakan suatu seni, yang artinya seni itu kan berasal dari kemampuan seorang individu untuk menciptakan sesuatu yang berharga. Nah, sebagai pemerintah harus menghargai sumber daya manusia yang dimilikinya, dalam artian pemerintah ini harus memanfaatkan sumber daya tersebut agar mampu bisa berkembang bersama. Kan kita tahu kan di pasar global sekarang kan contoh seni-seni grafis dan seni-seni yang berhubungan dengan teknologi itu bisa dihargai sangat mahal. Nah, yang seharusnya dilakukan pemerintah itu adalah memberikan layanan kepada masyarakat untuk belajar tentang suatu hal yang berhubungan dengan desain, ya. Artinya pemerintah itu memberikan anggarannya dalam memajukan SDM yang berhubungan dengan seni, bukan menghina penghasil seni tersebut. Iya. Oke, terima kasih Nafis. Sebelum itu saya mau tanya pesan Mas Nafis untuk generasi muda saat ini. Bagaimana Mas Nafis? Pesan saya adalah yang pertama, jangan menyerah. Anggaplah cacing-cacing naga-naga. Kalau kita berusaha pasti jadi naga, kalau kita malas pasti jadi cacing. Yang artinya kita harus tetap berusaha, meskipun gagal tetap bangkit, jangan pernah menyerah dan terus belajar. Learning for long time. Yes. Baik, terima kasih Bapak Nafis. Oke, untuk semuanya sekian dari saya, Muhammad Nurul Zain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.